warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM memimpin doanya. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, Ibu akan aksi dulu ya. Tanggal hari Kamis tanggal 5 ya? Bulan 8. Rafi, Ina, Gofur, Alifah, Aulia, Isma, Uyun, Jibroni. Hari ini kita akan melakukan kegiatan atau melakukan bimbingan konseling tentang layanan pilihan karir setelah kalian lulus SMK ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan biar kita relax dan kita mengamati videonya biar kita lebih have fun dan lebih ya. Nanti Ibu ada Aba dan Ibu, kalau misalnya dengerin, kalau misalnya Ibu ngomong pagi, kalian tepuk tangan 1. Kalau misalnya siang, kalian tepuk tangan 2. Kalau misalnya sore, kalian tepuk tangan 3. Kalau malam, 4. Tidur. kalau malam gini kan? Ya nggak? Iya. Ingat ya, kalau malam Tidur. Tapi jangan pakai bahasa dulu ya. Oke, siap semuanya konsentrasi? Ya? Pagi, sore, malam. Berarti belum konsentrasi ya? Ya. Kita ulang lagi. Pagi, malam. Ayo konsentrasi. Kita ulang. Siang, malam, pagi, sore, malam, pagi, siang. Dah semuanya bisa konsentrasi? Bisa. Ya. Kegiatan klasikal hari ini kegiatannya atau misalnya tujuannya kan? Tujuan hari ini adalah peserta didik bisa memiliki pemahaman tentang pilihan yang dari setelah lulus SMK, dan yang kedua peserta didik mampu menentukan pilihan karir sesuai keahliannya. Jadi kita harus memilih karir itu sesuai apa yang kita inginkan dan keahlian kita. Misalnya kitanya basicnya apa, kalau misalnya kitanya contoh misalnya kalau kita sekolahnya tata busana, boleh nggak sih kita ngambil yang lainnya? Kalau misalnya emang kemampuan kalian bisa yang lainnya, kenapa enggak? Ya enggak? Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini atau bimbingan klasikal hari ini. Ya. Nih, tema hari ini temanya apa sih tadi? Menentukan pilihan karir setelah lulus SMK. Kalian masih bingung nggak? Bingung. Uang? Kuliah? Hilang. Apa sih ini? Hilang. Bingung nih, kita mau kemana? Ya enggak? Iya. Mana sih kita setelah lulus SMK? Kalian masih punya cita-cita? Masih. Cita-cita kecil? Ada kan cita-cita kecil? Mau adik, cita-cita kecil ini mau apa? Dulu kan ada ya? TNI. Mau jadi apa? TNI. Mau jadi TNI? Amin ya, semoga jadi TNI ya. Amin. Ya kan? Iya. Mau jadi TNI, gimana caranya? Gampang, nanti mudah. Kalau kamu mau jadi apa? Masih kecil cita-citanya? Jadi Polri. Hebat. Gak apa-apa kan kecil-kecil mau sampai sekarang masih berubah nggak? Enggak. Mau itu aja. Berarti setelah lulus SMK mau daftar ke Polri dong? Enggak.
klasikalnya. Ada 4 kriteria lulus SMK. Ada 4. Yang pertama kuliah, kerja, kursus, dan menikah. Dari 4 itu kalian udah bayangin belum nih? Udah kebayang sama kalian? Sudah. Saya kemana nih? Jadi harus punya skill dari diri sendiri. Oh iya, saya tadi cita-citanya pengen jadi polisi atau jadi TNI, jadi Polri. Tapi kayaknya saya rada-rada gak mampu deh. Kenapa? Karena misalnya polisi atau TNI itu harusnya tenaganya harus kuat, ya enggak? Misalnya jadi dokter itu harus misalnya ngomong harus pintar, harus ini, harus itu. Nah, kayaknya nggak mampu deh. Harusnya jangan berpikir seperti itu. Ya, kenapa tidak boleh berpikir seperti itu? Karena kemampuannya kita berbeda. Ibu yang akan bahas yang pertama adalah kita bahas adalah karir. Ada yang tahu karir? Karir itu apa sih? Apa? Kegiatan maksudnya tadi bukan karir ya, tadi adalah perguruan tinggi. Nah, kegiatan perguruan tinggi itu adalah atau misalnya tingkat studi adalah kegiatan belajar mengajar di jenjang yang lebih tinggi. Nah, pilihan setelah ini perguruan tinggi itu nanti di situ ada D1, D2, D3 dan S1. Bu, D2 itu apa sih? D1 itu apa? D3 itu apa? S1 juga apa? Nah, itu adalah kalau D1 itu dulu diploma, D2 diploma, tapi cuma dia mengambil 1 tahun. Ada 1 tahun. Kalau misalnya memang kalian tidak mampu, saya kayak 1 tahun aja, boleh. Bu, kalau 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, apalagi S1 boleh. S1 itu 4 tahun. Apabila dia 4 tahun itu ada yang 4 tahun dan ada yang 5 tahun. Ada juga yang 7 tahun. Bu, ada bu yang mulai kerja, ada 7 tahun, karena emang dia nggak bisa. Terus dia langsung di DOD. Oh itu apa? Dikeluarkan dari pihak kampus. Keluarkan dari pihak kampus tuh. Kita tuh kalau kuliah tuh kayak gimana sih? Mengapa sih bu kita harus ambil kuliah atau ambil kuliah? Yang pertama, agar memiliki wawasan. Benar nggak? Ya. Kita di SMK wawasannya kurang. Kalau misalnya kita nambah kuliah, wawasannya kita lebih mengerti, lebih segala macam. Oh iya, kita yang tadi sekolah nggak tahu di SMK pembahasannya lebih dari di kuliah. Yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik, karena dibekali hard skill dan maupun soft skill. Jadi kita di sekolah, oh iya, saya sama guru kok nggak nyangka ya, nggak ingat. Ya, jadi harus tahu. Nanti di sini kita dilihat agar memiliki sikap dan mental yang baik. Di sini dilihat yang kita nanti. Ya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah atau di sini. Dan yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam bekerja atau membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Kalau kita punya bekal D1, D2, D3 dan seterusnya, kita tuh punya ilmu dan kemampuan yang lebih. Kalau di SMK kan, oh iya saya PKK cuma gini-gini aja nih. Kalau kita kuliah kan, oh iya kemarin saya pernah belajar di PKK. Oh iya, nanti caranya gimana ya? Jadi kita lebih tahu, lebih mengetahui lagi, lebih dalam lagi. Yang tadinya belum tahu, sekarang lebih tahu dan lebih merinci semuanya. Ya, itu di bagian nomor 3. Sekarang yang nomor 4, untuk memperoleh kecukupan uang, baik dengan cara Anda bekerja atau berwirausaha. Jadi kuliah itu bisa sambil mencari uang, ya enggak? Kalian belajar PKK kan? Oh ya gimana caranya? Kuliah itu sambil bisa kerja, bisa ngapain, bisa. Gimana caranya kita saja? Oh iya, kita bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah. Gimana nih caranya? Waktunya gimana? Kalau kitanya sekolahnya siang, atau kalau kerjanya kita pagi, berarti kuliahnya malam. Atau sekarang kan banyak kuliah yang ngambilnya malam. Ya nggak? Gimana kitanya? Dan gimana kita kesiapan untuk kuliah? Nah itu di nomor poin keempat. Poin kelima, memiliki lingkungan dan komunitas. Nah, otomatis kita punya teman-teman yang emang di atas kita. Oh iya, enggak, artinya lebih dari kita. Komunitasnya. Kita tadinya jadi ketua dulu di sini, atau kita
di perguruan tinggi, oh iya saya jadi sekretaris BEM nih atau sekretaris kampus nih, ada pembentukan semua. Nah, kalau di SMK namanya OSIS, kalau di sana namanya beda-beda namanya, ada yang enggak, ada yang apa, jadi beda-beda setiap kampus itu namanya. Ya, jadi gitu. Oh iya, itu namanya komunitas. Jadi, saya kok di sini nggak ngapa-ngapain aja di kampusnya. Jadi harus bisa berkomunikasi dan bisa berbaur dengan yang lain. Nah, dari ini kampus atau studi lanjut untuk memilih perguruan tinggi ada dua. Yang pertama yang kalian harus perhatikan, hal yang diperhatikan komunikasi atau kuliah. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Nih, yang ini nih yang bahaya. Contohnya, apa sih Bu? Kok ada status dan akreditasi? Maksudnya apa sih Bu? Nah sama, contohnya di sekolah kita. Sekolah kita, ya dimakan akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C. Nah itu, kalau bentuknya A, berarti sekolahnya sudah bagus. Kamu juga sama. Kalau perguruan tinggi pakai status dan akreditasi itu harus ada informasi atau dia bekerja sama, dia bernaungan di dikti. Apa sih Bu dikti itu? Dikti itu apabila kalian kerja, itu nanti pusatnya di dikti semua. Kalau kalian masih sekolah itu di dinas diakuin ya semuanya ngambil ijazahnya, dilaporkan ke dinas. Kalau misalnya kuliah, lapornya ke kampus dan di dikti. Nanti pas mau PNS, mau lamar kerja di PNS, apabila kalian udah pegawai negeri, ijazahnya itu tidak diakui oleh dikti, udah kalian tidak bisa kerja sebagai PNS. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Ya, harus tahu detail. Oh iya, ini statusnya apa? Sudah diakui dari dikti belum? Ininya belum. Harus. Karena nanti kalian suatu saat kalau misalnya PNS itu nanti tidak bisa masuk PNS. Jadi harus tahu ya. Jadi buat jalurnya, jenjangnya, bentuk perguruan tingginya. Jalurnya jalur apa sih? Nanti di bulan Maret atau April itu ada jalur SNPTN. Kalau sekarang jadi STNP apa ya? Pokoknya kalau dulu SPTN itu seluruh serempak seluruh Indonesia itu mengadakan jalur berbasis yang sekolah yang beasiswa. Itu semuanya serempak semuanya. Nanti kalau mau data silahkan ya. Nanti ada ibu kasih tahu tanggal berapanya. Nah itu jalurnya. Jenjang pendidikannya apa sih? Kalian yang tadi jenjang pendidikan maunya apa? Ya, mau jurusan apa? Jenjangnya apa? D1, D2, D3, S1 apa? Jenjangnya apa? Bentuk perguruan tingginya apa? Mau bentuk tingginya apa? Maksudnya bukan bentuknya bulat gitu ya. Maksudnya kalian bentuknya yang gimana sih perguruan tingginya? Kamu mau yang apa? Dengan basic saya apa? Jangan nanti kamunya basicnya contoh tata busana, kamunya ngambilnya hukum, nyambung nggak? Nggak nyambung. Harusnya emang kalau Bu kan tapi saya di sekolah walaupun saya tata busana tapi saya nggak begitu paham Bu. Tapi saya ngambilnya mau manajemen atau mau ngambil perkantoran atau ya nggak, silakan. Semua yang akan melakukan semuanya adalah sendiri, bukan orang lain. Ya nggak? Yang ketiga, syarat penerimaan syaratnya apa sih? Kalau untuk jalur prestasi atau jalur bakat itu biasanya rapot dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ranking 1. Boleh yang kedua juga boleh. Bu, kalau misalnya saya nggak dapat ini, kayaknya dari 5 besar ke 10 besar, nggak apa-apa, daftar aja. Ya, rapotnya kamu bikin tuh. Kalau kelas 1 itu kan udah ada, kamu bikin tuh scan semuanya. Bu, ini saya udah scan semuanya. Nanti diakuin sama guru tekniknya. Nanti kita masukin semua di data dokumen. Ya, di data dokumen semuanya kita masukkan. Nah, itu penerimaan mahasiswa barunya. Hal penting nih, ini nih. Yang kalian yang poin nomor 4 yang kalian lupa. Kenapa sih? Fokus keinginan, fokus bakat, dan fokus penjuruan bidang studi dan kemampuan. Yang tadi yang Ibu ceritakan. Kok saya tata busana ngambilnya yang lain sih? Bakatnya bukan? Ibu, saya nggak bakat, keinginan bukan? Enggak Bu, karena dipaksa sama orang tua. Ya nggak? Terus jurusan bidang studinya
maksudnya enggak, karena emang disuruh orang tua. Harusnya kalian bakatnya yang ada ngambil jurusannya atau kuliahnya ngambil kemampuan diri sendiri, jangan menurut orang lain atau kedua orang tua. Itu yang harus kalian perhatikan ada apa, ya. Nah, bentuk perguruan tinggi itu ada 5, ya. Yang pertama, universitas. Universitas itu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas apa sih Bu? Di Banten atau di Serang itu ada 2 universitas yang emang benar-benar diakui oleh pemerintah. Ya, apa? Untirta dan UIN. Bu, fakultas itu apa sih Bu? Nih fakultasnya, kayak misalnya fakultas kedokteran, fakultas pendidikan, itu namanya fakultas. Kalau tata busana, kalau misalnya tata busana di sini belum ada. Kedokteran sudah ada di Untirta. Untirta itu kedokterannya D3, belum S1. Ya, di Untirta itu lengkap banget. Ngambil teknik ada, teknik elektronik, teknik kalau komputer belum ada. Itu di swasta. Mau jadi guru bisa, mau ngambil apa aja ada di Untirta, semuanya lengkap dari TGS, TK semuanya udah lengkap. Kedokteran udah 2 tahun kalau nggak salah. Cuman hanya D3 kebidanan juga ada. Tinggal kita memilih. Makanya kita harus benar-benar, ya. Nah, universitas itu. Dan sekarang institut itu apa sih institut itu? Kayaknya ini deh, sama aja sebenarnya kalau institut itu hanya dia yang misalnya kalian misalnya kayak Bu, kayak mau kalau orang-orang yang nanam-nanam itu apa sih Bu? Nah, itu namanya nanti dia sekolahnya di Institut Teknologi Bandung, Institut yang Bogor, yang itu. Ya Bu, saya mau kuliahnya di elektro, boleh di sini, di kimia di sini. Kalau di sepeda motor enggak, belum ada di sini. Jarang sepeda motor itu jarang, elektro. Nah, itu institutnya, contoh-contohnya, perguruan tingginya. Kalau misalnya sekolah tinggi ini sama bentuknya, tapi dia dinaungi swasta banyak ternyata di sini. Apa contohnya? Sebenarnya awalnya kayak Unsera, sebenarnya bukan Unsera, tadinya STEMI kayak gitu, bukan kayak Unbaja. Unbaja itu bukan Unbaja awalnya, tapi STEMI. Sekolah tinggi manajemen itu contoh-contohnya. Kalau misalnya mau sekolah di swasta boleh, sekolah di swasta. Bu, swasta kan nanti mahal Bu. Bukan juga. Banyak sekolah swasta yang gratis juga ada. Tinggal gimana kitanya mau kemana nih? Mau kuliah, ambil jurusannya apa tadi? Yang 4 poin tadi. Kita harus tahu kemampuan kita, bakat kita, keinginan kita, ya nggak? Dipikir-pikir dulu nih, kita kuliah enggak sih? Jangan sampai 7 tahun, ya nggak? Iya. Karena mau sampai 7 tahun, ya di Depok. Kalau misalnya kalian belum bisa skripsi, kan nggak bisa. Kalau misalnya D1 tidak ada skripsi, biasanya kayak laporan ilmiahnya saja gitu. Ya, itu adalah nih, ada 2 jalur pendidikan ini. Ada yang tadi dikatakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pasti pendidikan akademik itu pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan, lebih mengutamakan mutunya saja, wawasan ilmunya. Nih, hanya S1 dan S2, S3 itu untuk akademik. Bu, kalau misalnya S1, S2, S3 itu apa? Sama, dia ngambilnya cuman kalau S1 itu 4 tahun atau 6 tahun, tergantung kitanya. Kalau S2 itu penerusan dari S1 dan S3 juga salah penerusannya. Cuma beda master atau ini yang bedanya sih. Dia hanya akademiknya aja. Kalau untuk profesional, apa sih? Dia mempunyai yang tadi. Dia punya kayak misalnya, Bu, kalau bidannya cuma 4 tahun, tidak ada yang 1 tahun. Dia D3. Ya, ini masuk ke sini. Dia ngambil spesialisnya dokter
dari dua. Kerja. Nah, kerja suatu wujudkan terap manusia dari Tuhan untuk menguasai semesta sekerjakan dan bisa bertanggung jawab. Kerja itu bisa di dalam, bisa di luar, ya nggak? Ya. Tapi kebanyakan di sini kerjanya pengennya di Luar. dalam. Di luar itu adalah di luar negeri, ya nggak? Ya. Maksudnya di luar itu di dalam itu di sini di daerah masih daerah Serang atau Jakarta atau apa masih daerah. Kalau setelah tes wawancara selesai, baru yang terakhir adalah tes kesehatan, tes fisik. Tes kamu fisik kamu. Tes fisik nih. Setelah tes fisik, nanti kalian jadi ini biasanya pendengaran, terus apalagi penglihatan, tidak boleh ini, ya kan? Kalau misalnya kerja ya udah dites semua dari situ. Nah, apabila sudah dites tes fisik semuanya, kamu tidak tahu atau tidak lolos, misalnya dirinya itu berarti dia tidak lolos tuh, ya kan? Kalau emang tidak lolos, berarti dia tidak masuk ke perusahaan tersebut. Jadi harus hal-hal yang harus diperhatikan ini, seleksi ini. Ya, harus tahu seleksi ininya. Paham? Untuk kerja? Ya. Makanya setelah lulus, nanti setelah kalian ujian, langsung beres-beres KTP, beresin semuanya, SKCK semuanya, foto semuanya, fotonya yang cantik-cantik yang ganteng. Ya, jangan lupa. Ini adalah informasi atau tentang pekerjaan. Sekarang khusus dan pelatihan atau kursus luar sekolah terlihat kumpulan masyarakat. Nah, kalau misalnya kursus itu naungannya bukan ini lembaga masing-masing. Oh iya, misalnya ibu pengen buka kursus karena ibu ahli komputer, ibu pengen buka kursus. Nah, kamu boleh jadi kursusnya nih. Nih, di sini kan ada yang jurusan tata busana. Saya Bu, karena emang tata busana sekolahnya saya belum terlalu mampu nih Bu, pengen yang modelnya yang bagus nih Bu. Karena di sekolah saya dibutuhkannya, saya belajarnya cuma hanya pakai baju wanita aja atau laki-laki anak kecilnya belum. Nah, kamu baru di kursus menjahit. Bu, kalau saya pengennya yang desain gambar-gambar itu Bu, yang di komputer yang gambar-gambar itu berarti namanya desain di komputer. Desain grafik itu namanya. Kursusnya berapa? Nggak nyampe tahunan tergantung mau ngambilnya. Ya, saya mampu kamu ya dibatasi. Kursus banyak yang gratis sekarang. Tinggal kamu gimana kamu cara. Ini otomatis mau mobil, kata biasa nih perempuan. Jadi gimana saya caranya? Gimana? Tergantung kita semuanya. Apa yang kita harus ambil? Ya. Ini pelatihannya. Seluruh kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan keterampilan dan keahlian, produktivitas dan disiplin. Pelatihannya nanti kayak gitu didapatkan. Keseluruhan yang belum didapatkan sekolah kita harus digali lagi. Nanti kita mendapatkan di kursus. Itu kursus. Sekarang yang keempat, poin keempat adalah menikah atau berkeluarga. Siapa yang mau menikah sama berkeluarga setelah lulus SMK? Tidak ada. Siapa? Tidak ada. Tuh, menikah suatu ikatan lahir batin antara Pria dan wanita sebagai suami istri. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasangan, ya Pak? Iya. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Namun demikian,
usia muda untuk memasuki kehidupan berkeluarga diperlukan sebagai macam pertimbangan kesiapan fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Tuh, jadi kita harus benar-benar nih. Masa setelah lulus SMA kita mau menikah? Nih, jangan kebutuhan manusia untuk memiliki keturunan saja. Ya enggak? Harus dipertimbangkan kesiapan fisik maupun ekonomi. Harus dipersiapkan lebih matang-matang lagi. Ya enggak? Persiapan. Jangan keturunan saja yang harus kita ini. Tapi kalau tidak ada kesiapan fisik, tidak ada kesiapan ekonomi, dan harus mempersiapkan mental. Kita harus gimana, Nak? Sekarang, sekiranya Anda setelah SMK memutuskan harus secara matang, karena pernikahan di usia ini umumnya mengalami kebanyakan hambatan dan tantangan. Kita harus benar-benar. Dari keempat ini, dari apa tadi? Kuliah, kursus, kerja. Kan udah punya bayangan semuanya? Udah punya bayangan? Kalian mau kemana? Mau pilih apa? Mau pilih apa semuanya? Tinggal kalian dan kemampuan kalian sendiri. Nah, kalau sudah lihat kehidupan setelah Ibu akan ngasih video buat kalian. Silakan kalian amati dan kalian saksikan, kalian renungkan apa yang didapat dari video setelah lulus SMK. Bentar ya. Ya. Lanjut, kita ke video lihat setelah lulus SMK kalian, ini ada motivasi buat kalian, jadi kalian harus mengamati video ini dan apa yang kalian dapatkan.
sudah mengamati video. Kalian sudah mengamati video. Ibu akan membagi kelompok dengan menggunakan warna. Ya, kalian sudah mengamati video. Kalian tuangkan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Ya, pengamatan dari video. Apa sih yang kalian lihat di video tadi? Ya, yang sebelah sini warna ungu satu kelompok, yang di sini, yang di tengah kelompok, yang ini warna biru. Silakan kalian tulis apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat di video tadi. Silakan. Ayo. Ayo amati semuanya yang kalian amati. Sudah? Sudah? Sudah. Tulis di kertasnya. Kalau sudah, boleh presentasikan hasil yang kalian amati. Ayo sudah? Sudah? Ada yang sudah? Boleh presentasikan hasil video yang kalian amati. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Warna apa? Warna merah? Silakan. Untuk teman-temannya silakan perhatikan untuk kelompok warna merah. Silakan. Menurut pendapat kelompok kami, pendidikan menengah dan akan merasakan serta memotivasi setelah lulus. Itu dari kelompok merah. Lagi yang mau maju? Kelompok pink atau warna ungu? Silakan. Presentasikan. Menurut pendapat kelompok saya, video yang ditayangkan adalah kehidupan yang akan datang, belum tentu menyenangkan. Harus tetap berusaha dan tunjukkan usaha di masa depan. Ya, tentang warna air kelompok biru, silakan. Menurut kelompok kami, video yang ditayangkan cerita dan keluh kesah selama ini aku rasakan semenjak aku sudah menyelesaikan pendidikan. Aku menjalani hidup yang belum aku temui titik baliknya. Temukan memahami dan mengamati. Jadi tentang kehidupan setelah lulus SMK itu kalian harus benar-benar kalian harus benar-benar tanamkan. Oh iya, saya setelah lulus itu jangan sampai jadi pengangguran. Jangan sampai kita tidur aja. Ingat, flashback dari kita nih mulai. Bentar lagi kita mau mulai lulus. Apa yang saya harus lakukan setelah lulus? Jangan sampai menjadi pengangguran. Jadi harus ada dari diri kita sendiri, harus ada muncul motivasi diri sendiri. Kita harus ada kembangkan. Ya, jadi harus kalian pikirkan mau kemana kita dan harus tahu kita mau langkah kemana. Ya, dari video tersebut. Nah, untuk sekarang dari paparan ibu yang tadi ada 4, apa aja yang tadi ada 4? Kuliah, kerja, kursus, dan pendidikan. Dari 4 tersebut silakan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan.
Ya, Bagaimana cara masuk ke perguruan negeri dengan gratis? ya. Gimana bertanya gimana sih atau caranya gimana sih untuk kita masuknya secara gratis? Nah, banyak jalur KIP. Apa sih KIP, Bu? Nah, jalur KIP itu biasanya ditujukan pada siswa-siswa atau yang didik misi lah, asalnya sekarang. Kalau kemarin itu didik misi namanya, sekarang jadi KIP. Nanti diambilnya dari tadi rapor kakak kitanya, prestasi kitanya di sekolah. Yang di raportnya dari semester 1 sampai semester 5. Kumpulin rata-ratanya berapa sih Bu? Biasanya 7, 8 rata-ratanya. Masukin semuanya, kita masukkan, ibu yang masukin, didaftarin semuanya, masuk ke komputer, daftar ke pusatnya. Bu, saya mau universitas mana? Jangan jauh-jauh. Kalian mau ke UGM, mau ke Unpad, mau ke Pajajaran, ingat pilihannya jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena nanti buat ongkosnya gimana? Kalau kita tinggalnya di luar kota, yang kalian harus perhatikan apa? Kos. Tinggal makan. Kalau di sini bisa rem, makan sama orang tua. Tinggal gimana kita caranya cari uangnya. Jadi jalur KIP sama jalur didik misinya SPT. Kalau dulu tuh namanya SPTN. Itu jadi seluruh Indonesia itu ngambil jurusan mandirinya itu. Semua serempak. Apabila jurusan itu nggak lolos, ada jurusan ada tesnya lagi, beda tesnya. Tesnya lagi. Ada lagi. Apa sih Bu? Ikut di jalur mandiri. Ikut ya. Kalau di jalur mandiri biasanya bayar antara 200 dan 300. Seleksi lagi. Kalau yang KIP, kalau yang nggak lulus, itu nanti ada tuh. Oh iya Bu, saya biasanya bisa ngaji nih Bu. Berapa juz? Peraturannya. Kalau misalnya di UIN, 3 juz. Kamu harus. Apa di 3 juz? Pusat. Nah, itu kuliah gratis, banyak kuliah gratis. Dan gimana caranya? Kita bisa terlibat. Dan bukan di negeri aja, di swasta juga banyak kuliah gratis. Tapi syaratnya tadi, kalau misalnya untuk kuliah gratis biasanya ada surat keterangan miskin dari setempatnya, kelurahan setempat. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita emang kalau misalnya kita emang pengen kuliah, kenapa enggak? Ya enggak? Nggak apa-apa, kuliah aja. Nah, yang pertanyaan Makina paham? Paham. Yang kedua, boleh? Ya, Yunisa. Bagaimana kiat-kiat sukses dalam kursus? Kalau kiat-kiat khusus, kiat-kiatnya misalnya gini, kita harus tunjukkan bahwa kita tuh mampu. Terus kita tuh pantang menyerah. Kiat-kiatnya atau caranya, kita yang pertama kita tidak boleh pantang menyerah. Terus jangan malu untuk bertanya. Kalau misalnya kita khususnya biasanya aja ngomong bertanya. Apalagi khusus orang ini juga malu-malu, ya enggak? Iya. Bisa nggak, ngerti nggak? Ngerti. Nah itu kelemahannya. Kalau misalnya untuk lebih lanjut lagi, kita harus bertanya. Jangan pernah malu. Harus tunjukkan bahwa kita tuh bisa dan mampu. Itu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Semangat. Oh ya, saya mau jadi khusus di penjahitnya misalnya, atau otomatis atau mau kemudian kita harus benar-benar nih, karena nanti kita kerjanya di situ. Kalau kita udah apalagi udah jurusannya enak, busana, ngejahit, terus lagi ngejahit lagi, lebih mendalam kan? Ya nggak? Terus perkantoran, kalau saya mau jadinya yang bisa di ininya boleh. Ya, gimana kita saja yang mengatur semuanya kita. Yang tadi ada 4, jangan lupa keinginan, bakat, sama kemampuan kita. Paham ini? Ada lagi yang bertanya kan? Ya? Bagaimana cara masuk kerja? Oh, informasi kerja. Biasanya informasi kerja itu kalian pelajari dulu. Pelajari dulu apa yang kalian pengen nih, maksudnya pengen kerja di mana, pelajari dulu nih. Kalian maunya apa? Saya kerja mau kerjanya di mana? Terus sertakan nama kartunya. Misalnya kalau kamu mau itu kan mau ngelamar kerja harus ada identitasnya. Nah, itu harus ada identitasnya. Oke. Kamu mau kerja di mana nih? Mau perusahaannya mana? Mau ditujunya di mana? Jadi kita harus tahu. Nah, kalau ininya jangan ambil itu. Lah, saya mau ikut teman aja, mau kemana? Misalnya si siapa? Raffi mau ikut kembali. Yuk, ngelamar di sini aja ngikutnya. Sini. Apa itunya? Kan kita nggak tahu basicnya.
Setiap orang kan mampunya beda-beda ya enggak? Jadi kita harus tahu mau kerjanya di mana. Terus kalau misalnya ada yang mau melamar, kalian mau lamar kerja nih, jangan lupa emailnya itu loh. Emailnya, balas emailnya itu harus cepat. Jangan baca emailnya dikirimnya hari Senin, dibacanya hari Minggu. Sebenarnya kita bacanya kan cuma 2 hari. Jadi jangan lupa email yang paling pertama ya. Pekerjaan, kartu identitasnya kamu kirim, kartu KTP kamu kirim. Saya mau ngelamarnya di sini nih. Yang tadi lowongan kerja itu jangan sampai lupa ya. Ada KTP, ada semuanya itu jangan lupa ya. Apalagi? Udah paham? Rafi? Yang keempat? Yang keempat. Siapa yang mau nanya lagi? Oh ya, Biar mau nanya apa? Yang kita harus persiapkan, sebenarnya yang kita siapkan itu mental kitanya dulu ya. Ya enggak? Siapkan waktu kita. Terus kita kan perbedaan kita SMK sama SMA. Kita pernah magang atau kita pernah PKL. Nah itu sebenarnya kita udah siap untuk dunia kerja karena kita sekolahnya di SMK kita punya skill atau punya yang tadi. Kayak kita udah pernah PKL-nya itu. Nah itu sebenarnya di situ kan kalian udah punya basicnya. Ya, jadi nggak harusnya. Oh iya, saya setelah lulus SMA tuh kayaknya udah kerja deh. Kenapa? Karena kalian udah punya basicnya dibandingkan sama SMA. SMA itu tidak punya basic. Kalian kerja di dunia kerja. Dia nggak belajar seperti itu kalau kita belajar. Ya, terus bisa mengenali diri sendiri. Caranya gimana sih Bu? Yang tahu kita itu orang lain, bukan kan? Jadi kita ini mau kemana? Kita ini mau apa? Gimana kita? Semuanya adalah keinginan sendiri. Sebelum lanjut ke berikutnya, Ibu punya lembar kerja. Kalian isi setelah kalian lulus mau kemana? Kalian isi biodata kalian. Kalian mau kemana sih? Setelah ini yang 4 itu pilih ya. Kalian isi silakan kolomnya. Setelah lulus SMK kalian mau kemana dari depan ya? Ini ada instrumen kalian isi juga. Satu-satu dulu ya isinya. Isinya satu-satu dulu. Isi kotaknya yang berwarna itu kalian isi. Kalian mau kemana setelah lulus? Tulislah prioritas pilihan karir Anda setelah lulus SMK. Silakan tulis apa alasan Anda memilih karir tersebut dan apa kendalanya yang Anda alami dalam pemilihan karir tersebut. Bagaimana cara Anda agar sukses dalam pemilihan karir. Ayo, silakan. Tuhan itu hanya mengharapkan kita mencoba. Di dalam mencoba itu kita menemukan atau membangun kesempatan untuk sukses. Jadi semua kesuksesan itu emang Allah harus kita sukses juga kan?
Jadi kesuksesan itu hanya di diri kita sendiri. Tanamkan motivasi kalian. Motivasi kalian itu apa? Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di bimbingan klasikal selanjutnya. Ya. Kalau yang tidak ada pertanyaan untuk hari ini bimbingan konseling klasikal Ibu akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu minta KM untuk menutup bimbingan klasikal hari ini. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Jadi sahabat.